Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maria Ulfa. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Maria sehat? Alhamdulillah sehat Ibu, luar biasa. Saya bahagia Alhamdulillah, luar biasa. Bismillah, tetap semangat ya Ibu ya. tetap semangat. Iya, Ibu kalau tidak salah, sesuai dengan informasi yang kemarin, hari ini Ibu akan ada agenda dengan Koji ya? Iya, betul Bu. Saya akan meng-coaching sesi coachingnya itu sama Pak Peri untuk hari ini. Oh, iya dengan Pak Peri ya. Oh Iya. iya, iya. Jadi sebelum Ibu nanti berkomunikasi apa namanya dengan Pak Peri, dengan Koji, saya ingin ada yang ditanyakan dengan Ibu Maria, boleh? Boleh Bu, siap. Iya, kan di dalam kompetensi yang akan Ibu nanti ketemu dengan Koji tadi, dengan Pak Peri tadi, apa ya Pak Bu ya yang kompetensi yang akan Ibu sampaikan? Oke. Saya di sini pengennya saya itu merasa lemah tuh di kemampuan mendengar ya Bu ya. Karena saya itu orangnya saya bukan tipe orang audio. Jadi kalau saya tuh mendengar itu saya konsentrasinya hanya sekian puluh menit di awal, setelah itu saya lost gitu. Nah, jadi seolah-olah bukan saya tidak mau memperhatikan ketika orang bicara, bukan gitu kan, nggak ada maksud kayak gitu. Tapi emang apa ya? Karena itu tadi standar standar apa? Karena saya bukan orang audio, saya tuh tidak bisa konsentrasi lama mendengar. Nah, saya itu ingin melatih itu, mengembangkan kemampuan itu biar saya itu bisa jadi pendengar yang baik gitu. Pengennya itu. Ya, jadi ke yang ingin nanti Ibu di dalam proses coaching ini adalah kemampuan mendengar Ibu ya. Ya. Kalau boleh saya tahu ya Bu ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu Ibu sekarang ini yang atau yang akan Ibu jalani ini Ibu merasa di kompetensi yang berapa? Level berapa? Kalau saya Bu ya, eh mungkin masih di level 1 atau 2 ya Bu ya, masih ini masih di level rendah karena ketika mendengarkan itu kadang saya tuh masih suka melebeli. Jadi misalnya orang ngomong apa, duh kok gitu aja nggak bisa sih. Nah itu saya tuh masih suka hadir pikiran-pikiran kayak gitu kan, atau aduh kok masalah kayak gini aja dibuat berat sih. Nah makanya saya tuh kadang-kadang suka hadir kayak gitu. Saya itu belum bisa netral gitu ketika dengar. Padahal kan mestinya kan sebagai coach saya kan harus netral ya, dia mendengarkan apapun yang disampaikan coach tanpa tanpa berasumsi gitu ya, tanpa ada melebeli gitu. Nah jadi itu yang mau saya kembangkan, mau saya latih lagi. Itu tantangan tersendiri bagi saya untuk mengembangkan itu. Ya, jadi Ibu berasumsi bahwa Ibu itu ada taruhlah di level 2 lah ya Bu ya. Nah, kira-kira ini Bu, ini kan Ibu kan mau melaksanakan coaching nih bersama Pak Ferry. Ibu berharapnya bagaimana di di proses coaching dengan Pak Ferry ini? Apakah mau ke tetap 2 atau 3 atau 4? Kalau harapan saya sih Bu, saya pengennya di level yang terbaik gitu ya. Saya maunya kalau bisa nih nyampainya di level 4, saya tuh bisa jadi pendengar yang baik gitu ya, bebas dari asumsi, tidak labeling gitu. Saya tuh mau berusaha Bu, mohon bimbingannya dari Bu Sabto, mohon arahannya kalau ya gitu deh, saya mau latihan dulu kayak gitu seperti itu Bu. Iya, betul Ibu. Jadi ketika kita itu merasa di level yang di bawah, tapi tetap kita punya mimpi, punya harapan gitu ya Bu ya. Kita tetap berharap untuk yang terbaik lah, walaupun itu nanti hasilnya seperti apapun itu bukan kemampuan kita. Yang penting kita berusaha dulu. Jadi saya
menangkap apa yang Ibu sampaikan ini. Kalau bisa lebih dari 2, berarti kalau bisa ya the best lah, yang paling baik yaitu di level 4 ya Bu ya. Oke, semoga apa namanya keinginan Ibu untuk menjadi dalam kemampuan mendengar itu lebih dari 2 menjadi level 4. Semoga ya Bu ya, silakan Ibu untuk memulainya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Sabto. Ya, semangat Ibu. Semoga lancar. Oke. Assalamualaikum Pak Peri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulfa, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Peri sehat? Sehat Ibu. Ibu gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Keluarganya gimana Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Anak-anak juga sehat. Gimana dengan keluarga Ibu? Alhamdulillah sehat semuanya. Sekarang harapan kita sehat ya Pak ya. Iya, ya Bu. Sama Bu. Ya, sehat karena sehat sangat mahal sekarang. Baik Pak Peri, kita akan memulai sesi kita hari ini ya. Nah, oke. Baik, terima kasih Pak Peri sudah mau membagi gitu ya, mau membagi apa yang dirasa, apa yang menjadi keresahan gitu ya. Kita akan sama-sama belajar di sini, kita sama-sama mencari solusi gitu ya Pak ya dari permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Siapa tahu mungkin permasalahan kita itu justru sama, atau kalau saya belum mengalami berarti saya harus belajar dari Pak Peri nantinya. Baik Pak Peri, untuk hari ini apa nih yang mau kita bahas? Begini Bu, jadi di tempat saya mengajar itu kan banyak juga guru-guru senior, tapi banyak juga guru-guru muda seperti itu. Nah, saya itu kepinginnya Ibu, mereka teman-teman ini semuanya aktif dan mengajarnya itu lebih lebih menyenangkan, lebih memerdekakan, sehingga siswa ataupun murid yang ada di sekolah itu lebih merasa nyaman, kemudian lebih merasa senang, dan tujuan akhirnya memang saya kepinginnya mereka itu bahagia Bu pada akhirnya. Jadi tidak ada paksaan, kemudian tidak ada tuntutan di dalam proses pembelajaran. Karena yang selama ini saya lihat memang masih banyak Ibu teman-teman sejawat ini yang mengajarnya ala kadarnya saja seperti itu. Lebih kepada hanya melepaskan kewajiban saja Ibu seperti itu. Tapi tidak mencoba untuk menggali potensi yang sebenarnya banyak sekali potensi yang ada di dalam teman-teman saya ini, rekan-rekan guru, tapi mereka tidak mau menggali potensi itu dan lebih cenderung hanya datang, mengajar, kemudian pulang, seperti itu. Nah, kira-kira Bu, Ibu mungkin bisa membantu saya Bu di sini Bu ya. Oke, baik. Saya bisa menangkap apa yang sudah Pak Peri ungkapkan tadi gitu ya, keresahan Pak Peri terhadap situasi teman-teman di sekolah gitu ya. Ya. Dan kayaknya permasalahan ini mungkin hampir merata ya Pak ya, masing-masing sekolah tuh menemukan permasalahan seperti ini. Nah, Pak Peri tadi harapannya itu adalah guru-guru tuh bisa aktif gitu ya, bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan, siswa itu belajar dengan bisa merdeka belajar, kemudian bisa jadi aktif dan pokoknya nyaman gitu ya siswanya di sekolah. Nah, tapi tadi menurut kata Pak Peri tadi, Pak Peri itu resah karena guru ini ya ngajar itu ala kadarnya saja gitu ya. Ya, Bu. Yang ala kadarnya yang dimaksud Pak Peri seperti ini yang menurut Pak Peri ala kadarnya tadi yang seperti apa ya Pak ya? Jadi seperti ini Bu, jadi ala kadarnya itu hanya mengajar, kebanyakan teman-teman saya ini Bu di sekolah mencatat, kemudian menjelaskan, gitu. Ini menghabiskan misalnya buka buku halaman 10 sampai 15, 10 sampai 20. Ada siswa yang mencatatnya ke papan tulis, kemudian
masuk gurunya, kemudian gurunya menjelaskan dari awal sampai akhir. Nah, jadi proses pembelajarannya ya seperti itu saja, Bu. Jadi ini yang menurut pendapat saya hanya ala kadarnya saja, hanya melepaskan kewajiban saja sebagai seorang guru. Jadi tanpa berpikir untuk saya harus lebih baik seperti itu. Bagaimana mengajarnya lebih menyenangkan seperti itu. Bagaimana supaya mencatatnya dikurangi lagi seperti itu. Bagaimana berkolaborasi dengan siswa, dengan murid seperti itu. Karena yang ada itu dari ala kadarnya banyak tuntutan, Bu, akhirnya di sekolah saya itu harus mencatat dari malam sekian. Nah, ketika tidak mencatat, maka siswa itu akan dikenai namanya sanksi, Bu, punishment atau hukuman tadi. Jadi melihat kondisi seperti ini sangat memprihatinkan sebenarnya Ibu. Oke, itu ya Pak yang dimaksud dengan mengajar ala kadarnya tadi, ternyata masih banyak teman-teman guru tuh yang cuma ngasih catatan gitu ya. Iya, iya, Ibu. Istilah kita zaman sekarang dulu CBSA ya, catat buku sampai Iya. habis. Mestinya udah apa ternyata masih berlaku ya sampai sekarang dari Masih zaman Bu, masih ada Bu, masih banyak. sekarang kita udah jadi guru dan ternyata masih ada juga guru Masih yang ada, melakukan masih ada. praktek CBSA gitu ya. Nah, oke. Kita Pak Peri udah menyampaikan nih, oh itu keresahan saya tuh guru tuh ya jangan ngajarin ala kadarnya tadi ya, cuma catat, kemudian menjelaskan, kasih latihan, apalagi kalau nggak nyatet dikasih punishment ya. Iya, punishment Ibu. Apakah ini apa semua guru merata seperti itu atau Pak Peri ada punya rekan sejawat mungkin yang ada nih yang bisa satu pemikiran nih dengan Pak Peri gitu. Jadi kita tuh bisa sama-sama berkolaborasi membuat gerakan apa gitu untuk kita mengubah kondisi ini gitu, Pak. Iya, iya. Jadi hampir merata ya Ibu ya, hampir merata karena di tempat saya itu Ibu, gurunya ada sekitar 45 orang seperti itu dan kebanyakan memang yang GTT Bu ya, GTT di sekolah saya. Jadi untuk yang abdi negaranya hanya sekitar 15 orang seperti itu. Nah, selebihnya memang sebagai GTT dan PTT seperti itu Ibu. Dan ada juga teman saya memang satu pemikiran dengan saya untuk membuat yang namanya gebrakan. Alhamdulillah Bu, masih ada beberapa orang teman yang memang punya semangat untuk mengajar lebih baik, yang menyenangkan, memotivasi anak sehingga sekolah itu menjadi menyenangkan seperti itu. Tidak seperti selama ini sekolah itu menjadi momok bagi siswa seperti itu ketika datang ke sekolah, maka sepertinya anak-anak itu banyak menyimpan masalah, banyak yang murung seperti itu kan dengan PR-PR yang begitu banyak. Tetapi ada alhamdulillah Bu, alhamdulillah di tempat saya ada teman yang bisa diajak untuk berkolaborasi dalam hal ini menjadi semangat tersendiri bagi saya karena masih ada teman untuk bercerita gitu, dan berbagi dan membuat gebrakan. Kemarin sudah pernah Bu kami laksanakan, kami pendampingan guru muda, kemudian pelatihan seperti itu. Pelatihan itu bagaimana memberikan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang menyenangkan, dan di sana juga kami isi dengan pelatihan menggunakan yang namanya IT. Kami juga kemarin belajar bagaimana kita membuat yang namanya video pembelajaran menggunakan file Mora, kemudian Canva juga, kemudian untuk soal-soal kita menggunakan yang namanya quizzes seperti itu supaya pembelajaran itu lebih menarik dan tidak hanya kembali lagi catat buku sampai habis seperti itu. Oke, luar biasa ya. Berarti di sini nih Pak Peri, kalau bisa saya simpulkan bahwa Pak Peri nggak sendirian ya di sekolah itu ya. Kalau banyak pendukungnya, paling nggak ada teman-teman yang pemikiran dengan Pak Peri dan teman-teman ini bisa sama-sama kita ajak bergerak gitu ya untuk memberikan pengaruh positif bagi teman-teman yang lain yang mungkin masih ala kadarnya tadi gitu ya. Nah, dari teman-teman yang ada nih
ya kita fokus pada teman-teman yang satu ini ya, satu frekuensi dengan Pak Peri tadi, dari teman-teman yang ada, kemudian udah beberapa usaha gitu ya yang Pak Peri lakukan, Pak Peri dan teman-teman lakukan untuk mengubah ini gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Peri sendiri apa dampaknya itu sudah seperti apa untuk memberikan pengaruh positif ke teman-teman yang lain yang masih belum mau berubah ini, Pak? Dari yang Baik, sudah Ibu. lakukan, dari teman-teman lakukan gitu. Nah, dari yang kami lakukan, dari pelatihan yang kami lakukan dan pendampingan yang kami lakukan, Bu, tidak banyak yang berubah, Bu. Masih cenderung kembali ke pola-pola lama seperti itu, Bu. Jadi terkesan bahwa pelatihan, pendampingan yang kita lakukan itu ya hanya sifatnya membazir saja, kemudian menghabiskan uang saja di sekolah kita. Perubahannya tidak begitu signifikan, Ibu. Yang guru yang selama ini masih GBSA, dan setelah pelatihan memang awal-awalnya ada, Bu, ada perubahan sedikit gitu kan. Tapi setelah perjalanan, waduh, ternyata kembali lagi seperti metode lama seperti itu, Bu. Menekankan mencatat, kemudian gurunya menjelaskan tanpa ada kolaborasi, kemudian ketika anak ada yang bermasalah itu akan mendapatkan hukuman, kemudian banyak tuntutannya di dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa nyaman di sekolah itu. Masih ke ini ya, apa back to nature. Iya, iya. Oke, itu yang terjadi ya setelah Pak Peri berkolaborasi dengan teman-teman yang satu frekuensi, mengadakan pendampingan, udah kita coba nih ini usaha untuk biar teman-teman yang lain mau bergerak nih. Tapi ternyata kalau kayak kata Pak Peri tadi, mubazir, Bu, gitu ya, nggak ngaruh apa yang kita lakukan ini, nggak ngaruh. Mereka ya oke, iya aja, udah itu mereka balik ke kebiasaan lama. Nah, kalau menurut analisa Pak Peri, apa nih yang menyebabkan teman-teman guru ini jadi kok kami tuh udah berusaha maksimal loh, sudah dikasih pendampingan, udah difasilitasi untuk pelatihan, sudah diajak belajar, tapi ya masih maunya mereka kembali ke asal lagi. Nah, menurut analisa Pak Peri, kenapa ya teman-teman guru kita itu kok kayaknya nggak ngaruh dari apa yang kita lakukan gitu? Kira-kira apa, Pak? Baik, Bu. Jadi kalau menurut pendapat saya itu karena memang kawan-kawan ini mayoritasnya adalah PTT, kemudian kalau di sekolah negeri Ibu itu bisa, ya pembayarannya itu bisa sampai ke 4 bulan, Bu, ya, Ya, sampai ke 5 bulan. Kemudian ini menjadi faktor juga, itu menjadi faktor utama mungkin dalam hal ini, sehingga mereka lebih kepada melepaskan kewajiban tadi, sehingga pulang dari sekolah mereka mencari pekerjaan lain, Bu. Kalau di tempat kami ada yang nyadap karet, Ibu. Nyadap karet seperti itu, menjadi yang namanya tukang ojek juga ada, kemudian ya bertani juga ada, seperti itu. Jadi pekerjaan utamanya sudah terbagi, Bu, dari seorang guru misalnya bisa juga menjadi petani seperti itu. Nah, ini menjadi penyebabnya seperti itu, penyebab utama ini. Penyebab utamanya itu ya, artinya Ya. Kita tahu nih Pak Peri udah paham nih, sudah menganalisa bahwa oh ya mereka ini nggak fokus sebenarnya di sekolah gitu ya. Masalah kesejahteraan juga yang harus dipikir, balik ke masalah kesejahteraan ya, di mana mungkin kesejahteraan mereka tidak terpenuhi dari sekolah karena ya kita maklum lah ya, sama-sama tahu lah gimana kondisinya yang kadang 3 bulan 4 bulan baru gajian, sedangkan antri di rumah nunggu susu nggak bisa ditunda gitu ya, beli kebutuhan bisa ditunda. Artinya di sini masalah kesejahteraan, kemudian karena ya efek utamanya tadi dari kesejahteraan seperti kata Pak Peri tadi. Nah, kalau misalnya menurut Pak Peri nih, kita udah tahu nih masalahnya ini ya, sumber masalahnya itu tahu kita di situ. Nah, kalau menurut Pak Peri, sebaiknya apa ya hal yang harus dilakukan gitu ya, baik dari pihak manajemen sekolah atau dari yang pemangku kepentingan atau kita sebagai rekan-rekan guru. Menurut Pak Peri,
solusi terbaiknya itu seperti apa yang bisa kita lakukan biar permasalahan ini tidak berlarut-larut? Baik Ibu, terima kasih. Jadi kalau menurut pendapat saya sebenarnya ada beberapa solusi yang perlu dilaksanakan gitu ya. Yang pertama, coba berkolaborasi dengan orang tua seperti itu. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini, mengajak mereka untuk bertukar pikiran, bagaimana kemudian bisa juga solusi yang kedua adalah berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, mungkin bisa bertukar pikiran untuk menggunakan dana sharing seperti itu dengan orang tua tadi, atau dengan kepala sekolah mungkin bisa juga dana sharing untuk dana bosnya, seperti itu, tidak hanya mengandalkan untuk dari dana dari PSG dari provinsi saja. Mungkin dua hal ini Bu yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan untuk terutama untuk kesejahteraan. Jadi dua langkah itu saya pikir cukup efektif ke depannya apabila diterapkan gitu. Tinggal bagaimana membuka wawasan untuk orang tua, kemudian untuk kepala sekolah juga, karena ini adalah untuk kemajuan di dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak murid kita seperti itu. Oke. Artinya solusinya kita harus melibatkan orang tua juga di sini Iya, ya. iya. Melibatkan orang tua, kemudian berkolaborasi dengan ya kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan. Saya sepakat dengan ini solusi dari Pak Ferry gitu ya, solusi banget gitu ya. Karena kalau kita bicara masalah kesejahteraan itu ya kita namanya ini ya masalah perut gitu ya, masalah perut kan nggak bisa ditawar-tawar gitu ya, apalagi di sini konteksnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak, istri, suami, semuanya harus dipenuhi kebutuhannya. Oke Pak Ferry, menarik dari pembicaraan kita hari ini. Nah dari seluruh rangkaian yang sudah kita bicarakan dari awal tadi gitu ya, kemudian langkah-langkah alternatif solusi yang sudah Pak Ferry sampaikan. Nah, dari sesi kita hari ini, kira-kira apa yang dapat Pak Ferry simpulkan? Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang bisa saya simpulkan atau tarik benang merahnya pada hari ini Ibu, bahwa kesejahteraan itu akan mendukung yang namanya profesional di dalam yang namanya setiap profesi kita. Jadi kalau misalkan sebagai seorang guru, ketika kesejahteraannya sudah terpenuhi, maka mereka mengajarnya lebih fokus dan bisa menggali potensi-potensi yang ada pada guru. Sementara kalau misalkan kesejahteraannya tidak didukung, maka yang terjadi adalah seperti ini, Bu. Mengajarnya hanya melepaskan kewajiban saja. Oke. Terima kasih Pak Ferry. Luar biasa di coaching hari ini. Saya belajar banyak dari Pak Ferry gitu ya. Banyak informasi, pelajaran yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan dengan Pak Ferry hari ini. Terima kasih banyak Pak Ferry sudah mau berbagi dengan saya gitu ya. Mudah-mudahan untuk kesempatan berikutnya saya bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman Pak Ferry yang lainnya gitu. Dan sudah membantu memecahkan solusi, menemukan solusinya. Ya. Gitu ya. Oke. Ya, sama-sama. Baik Pak Ferry, berhubung waktu kita terbatas ya, saya rasa untuk sesi coaching kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Saya berterima kasih atas berbagi pengalaman dari Ferry tadi. Kita sampai ketemu lagi pada sesi coaching berikutnya ya Pak ya. Sampai jumpa. Salam untuk keluarga. Siap. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Iya, saya beri aplaus dulu untuk Ibu Maria dan Pak Ferry. Kolaborasi yang bagus, yang cantik begitu ya. Ibu Maria, aduh, sekarang apa yang Ibu rasakan? Apa ya? Saya yang pertama saya rasa saya excited ya ketika mendengarkan pengalaman Pak Ferry dan mungkin cara penyampaian Pak Ferry juga ya, karena penyampaiannya terstruktur, rapi kesannya. Kalau menurut saya rapi. Jadi saya yang biasanya orang yang
punya konsentrasinya hanya sebentar untuk mendengarkan itu, saya hari ini bisa bertahan lama Bu untuk ini apa, untuk melatih kemampuan mendengar saya bisa bertahan dengan konsentrasi yang cukup lama gitu ya. Salah satu penyebabnya itu ya mungkin ini ya, cara bertutur Pak Peri juga yang membuat saya tuh oh iya ya, cara berceritanya tuh terstruktur gitu, rapi, jadi enak dengarnya gitu. Itu. Iya, iya, iya. Wih, bagus sekali. Ya, kolaborasi yang sangat bagus antara coach dengan Koci. Ya. Luar biasa. Selamat kepada Ibu Maria. Ibu Maria, ada yang ingin saya coba ini apa namanya pendapat Ibu tadi ya setelah memberikan proses coaching dengan Pak Peri. Nah, di titik ini ketika Ibu tadi kan di awal tadi untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan pada level 2. Dan kemudian Ibu ingin siapa tahu ya namanya berharap ingin ke level 4. Siapa tahu bisa ke level 4, namanya harapan enggak apa-apa kan ya. Nah, Ibu ini sekarang sendiri merasa di posisi berapa setelah Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Peri? Oke. Kalau saya kalau 4 kayaknya belum nyampe ya Bu ya, karena itu tadi saya tuh usaha untuk presence, menghadirkan diri saya secara penuh gitu ya dalam obrolan coaching itu apa ya, tantangan yang luar biasa untuk saya menghadirkan diri penuh dan saya bisa konsentrasi mendengarkan itu apa ya, menjadi tantangan bagi saya. Tapi saya merasa ada peningkatan ya dari sisi konsentrasi, dari kemampuan saya mendengar, saya merasa ada peningkatan gitu ya. Durasi waktunya itu agak lama, itu luar biasa, saya merasa bahagia ada peningkatan walaupun mungkin belum sesuai target. Kalau saya nilai pencapaian saya tadi ya Bu ya, dari awal saya merasa aduh saya lemah banget kalau dari disuruh mendengarkan. Paling pada level 3,5 kali ya Bu ya, belum nyampe 4. 3,5. Oke, tadi Ibu bisa menangkap emosi juga saya lihat dari cerita Pak Peri tadi. Nah, sekarang Ibu ketika Ibu sudah selesai melakukan coaching, Ibu tadi kan memilih kompetensi mendengarkan. Ya Bu ya. Coba refleksi kembali, Ibu coba yang sudah Ibu alami tadi, lebih ke kemampuan mendengarkan atau lebih kemampuan ke memberikan pertanyaan berbobot, Bu? Kita berbobot. Kalau menurut saya ya Bu ya, karena saya fokusnya pada awalnya saya tahu kelemahan saya itu adalah lemah dalam hal konsentrasi untuk mendengar. Jadi saya tadi hanya fokus pada bagaimana saya tuh bisa